Diberi peringatan oleh saya di TikTok sudah, ya, penontonnya sampai jutaan. Saya membahas masalah penjualan garam rukiah. Terjual ratusan ribu, ya, produk garam rukiah. Di sini bukannya menjadi obat, malah menjadi penyakit. Kenapa? Di sini saya akan bongkar sebab orang yang saya bahas tidak ada kata berhenti, terus memproduksi dan menjual. Bahkan bukan mereka saja, banyak yang mengikuti. Sudah saya wanti-wanti juga, ya. Beberapa kali saya ingatkan di YouTube, bahkan di TikTok saya pula dibahas, penontonnya sampai jutaan, ratusan ribu pun ada. Ya. Saya kasih peringatan. Saya kira akan berhenti, ternyata masih terus. Makanya di sini saya akan membahas, walaupun banyak kecaman, walaupun banyak ancaman, entah mengenai batinia, lewat perantara batin, lewat perantara jalur hukum. Apakah saya takut? Tidak. Selagi saya di jalan yang benar, untuk mengajak ke jalan yang benar, dan mengingatkan apalagi sesama umat muslim, ya, umat beragama Islam, tidak ada salahnya dan tidak ada kata takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali saya di jalan yang tidak baik, ya, makanya saya akan menutup diri, akan berbalik badan, sebab takut dengan ancaman-ancaman tersebut, karena memang saya salah. Tapi kalau posisi saya benar, ya, selagi itu manusia, selagi itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, ya, yang menciptakan alam jagat raya ini, yang memelihara segala macam yang ada di dalamnya, tidak ada kata takut bagi saya. Jadi di sini saya akan bongkar dan saya akan bahas. Jika bermanfaat, silakan di-share. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah saya ucapkan. Mohon maaf saya jarang upload, sebab banyak hal yang harus saya selesaikan, banyak kewajiban pribadi, ya, banyak pembinaan-pembinaan yang belum saya selesaikan pula. Karena selama ini memang semenjak saya buat YouTube, saya terfokus yaitu membuka pembinaan keanggotaan umum ataupun keanggotaan yang resmi seperti itu. Jadi mohon maaf ya kalau saya jarang upload. Tapi di TikTok pun kadang-kala saya adalah sedikit-sedikit upload mengenai keilmuan-keilmuan yang insya Allah saya pahami, sesuatu yang perlu kita bagikan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengajak saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Apapun itu yang kalian bisa amalkan, bagikan, dan mengajak kepada sesama kita, seperti itu. Ya, balik lagi ke pembahasan awal. Di sini saya ingin membahas mengenai garam rukiah. Aduh, diperjualbelikan di TikTok, terjual ratusan ribu, itu miliaran itu kalau kalian nggak tahu, miliaran. Modal garam berapa sih, Kang? Apakah garam rukiahnya salah? Tidak. Di sini saya tekankan, garam rukiahnya tidak salah, sebab yang namanya rukiah itu kan sebagian daripada obat penyembuh yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.
wasallam, dan itu diperbolehkan. Ruqyah pun bisa melalui perantara air, garam, atau ditiupkan, diusapkan, atau langsung diperdengarkan ke telinga seseorang, atau dibaca sendiri oleh diri kita. Gampang. Daripada kalian beli, mending buat sendiri. Kang nggak bisa, pelajari, tanyakan, ikut bimbingan, atau tanyakan kepada ustadz-ustadz di kampung kalian, di sekitar kalian, siapapun terserah. Asal ruqyah harus konteksnya dari Al-Quran dengan berbahasa Arab, ya, entah dari Al-Quran, entah dari Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari selain itu tidak boleh. Apalagi menggunakan jimat, udah jangan diikuti. Bukan di ruqyah itu, namanya dikasih penyakit. Ya, Kang, yang sederhana bagaimana namanya ruqyah itu bagaimana? Kan sering saya ungkapkan, sering saya bagikan. Ruqyah mandiri, tata cara meruqyah orang yang kena penyakit, yang kena kesurupan, untuk istilahnya pembentengan rumah, membersihkan rumah, tempat usaha, ataupun badan kita. Kan sudah saya bagikan, cari di YouTube saya, atau di TikTok pun ada cara ruqyah mandiri untuk diri kita. Ya. Pertama, yang paling sederhana kalau mau gitu ya, menggunakan media air contohnya. Kang, saya sering cemas, was-was, gelisah. Banyak istilahnya pikiran yang ngaco gitu, yang banyak bisikan-bisikan yang aneh, atau sering didatangi oleh gangguan-gangguan yang aneh, mimpi buruk dan yang lain sebagainya. Ataupun memang terlihat ada penyakit non medis, atau ingin menenangkan diri kita, ataupun kita sedang sakit, anak kita, istri kita, orang lain, siapapun, entah sakit lahir, entah pun sakit batin, bisa dengan yang namanya ruqyah, karena itu obat juga dan dianjurkan juga. Pernah ada satu sahabat yang menangani seseorang yang digigit oleh serangga, dan dibacakan suratul Fatihah, ya, ditiupkan ke air dan diminumkan dan dibasuhkan, sembuh. Dan memang itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang melarangnya. Hanya diperjualbelikan, tidak tahu makna ruqyah tersebut. Hanya membeli dengan membeli garam ruqyah dipakai mandi, nanti bisa lancar usaha, nanti bisa sembuh penyakit sihirnya atau penyakit medisnya. Dengan istilahnya menggunakan garam ruqyah gampangnya jodoh. Sudah salah. Yang harus diperhatikan oleh kalian itu, apalagi kalian umat Islam, pelajari, nggak susah, ya. Coba yang mau ruqyah mandiri, siapkan air, contohnya, atau mau menggunakan media garam seperti yang dijual, siapkan garam, ya. Baca surat Fatihah 1 kali cukup, dengan penuh pengharapan, contohnya untuk kesembuhan. Sering cemas, banyak bisikan-bisikan yang negatif, sering was-was, pikiran tak tentu arah, sering gelisah di dalam hati yang menyelimuti pikiran dan berpengaruh tentu ke kehidupan. Itu hal sederhana contohnya, ya. Ataupun penyakit medis, siapkan garam, ya. Ataupun air, nggak usah garam juga, nggak apa-apa sebetulnya. Pakai bidara, daun bidara pun malah bagus gitu. Ya, ini sederhana lah, ya, yang umum. Pertama, siapkan air. Saya ulangi, baca surat Fatihah dengan penuh pengharapan, diawali, ya. Pertama, sebelum membaca surat Fatihah, diawali dengan pengharapan, penuh keyakinan. Baca surat Fatihah 1 kali. Terus baca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Terus baca juga dari Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Terus baca surat terakhir dari Al-Baqarah. Terus dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tiupkan, minumkan, terus sisanya pakai mandi, campurkan ke ember yang berisi air yang untuk cukup mandi, terus isikan air ruqyah yang sudah kita buatkan, pakai mandi dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan, minta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap hakikatnya ruqyah, pengobatan apapun itu jenisnya, hanyalah perantara. Yang dikecam di sini oleh saya, sesuatu yang dijual belikan. Kang, apakah ada orang yang buka kelas? Saya juga buka kelas. Berbayar. Gak masalah. Di pondok pesantren berbayar. Yang penting di dalamnya ada
fasilitas pembinaan, arahan, hal-hal yang diberikan, ya. Tapi kalau menjual jimat, jual ayat, jual sesuatu yang dibungkus agama, nah itu sangat diharamkan, tidak dibolehkan. Bahkan saya mengecam, gitu. Nah, terserahlah kalau ada ancaman apapun itu, monggo, ya. Di sini saya ingin meluruskan. Jadi harus memahami esensi makna fadilah dari ruqyah itu sendiri. Ruqyah, saya tekankan sekali lagi, kalau selain dari dua ini, pertama dari Al-Quran, terus dari Sunnah, jangan pernah percaya dan jangan pernah mau. Terus hal-hal yang diperjualbelikan di online, jimat untuk rezeki, untuk keselamatan, jimat untuk kewibawaan, jimat untuk mencari pasangan, jodoh dan yang lain sebagainya, ya, apapun itu, untuk pegangan, untuk banyak sekarang saya perhatikan di TikTok, apalagi kalau berkaitan dengan hodam ngaco, ya, saya tekankan di sini, ngaco, pakai jubah agama, pakai jubah budaya, entah dari Jawa, entah dari Sunda, entah dari Kalimantan, entah dari suku apapun, pakai identik pakaian budaya, ada saya perhatikan di TikTok. Apalagi yang pakai efek-efek gitu tuh, matanya mata harimau, waduh, mau katanya, waduh. Kalau untuk simbol nggak masalah, mau manusia unggul dalam hal pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk kebaikan nggak masalah. Ya, unggul itu sesuatu yang diunggulkan, yang kita yakini unggul untuk kebaikan, bukan untuk jumawa, merasa hebat, merasa kuat. Waduh, ingat bos, di atas langit masih ada langit. Jangan merasa hebat, apalagi orang-orang yang sudah tersuges pikirannya bahwa di dalam dirinya ada khodam. Dia kuat, dia merasa hebat, padahal ditampar sekali juga udah kelepak gitu kan. Di sini saya hanya ngobrol santai, ya, tidak terlalu detail juga sebetulnya, hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana, simple, mudah dipahami oleh siapapun. Ya, jangan percaya dengan sesuatu yang dijual belikan di media sosial. Jimat apapun itu pembodohan, saya tekankan itu. Ya, nggak terima silahkan. Saya yakin orang yang memperjualbelikan itu pun di dalam hati nuraninya merasa bersalah. Ada kecemasan, ada kegelisahan. Ingat saudaraku, itu dari setan. Perlu dihati-hatikan, jangan cari pembelaan. Jelas kita ibadah saja. Ya, fokus memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, baca jikiran-jikiran. Ya, di sini saya menawarkan ada pembinaan umum dan itu gratis melalui olah pernapasan. Itu murni pernapasan untuk menenangkan pikiran, menyinkronkan hati dan pikiran. Bukan itu saja, tapi di dalamnya diselangi zikrullah. Ya, diselangi apa? Zikrullah. Seperti itu. Untuk mengingat kepada Allah, mengucapkan kalamullah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Bukan hanya oleh pernapasan saja, ada titik segitiga pernapasan, ada titik 7 untuk menguatkan batin kita, wadah batin kita. Mempelajari ilmu spiritual, ilmu hikmah yang dipadukan untuk sesuatu tujuan memang ada, tapi harus didasari dengan pondasi yang baik, sesuai dengan aturan syariat Islam. Jangan sampai menyalahi aturan, menyeleweng, mengait-ngaitkan dengan sesuatu yang memiliki kekuatan kekuatan A, kekuatan B, kekuatan C. Ngaco, kasihan, nanti timbulnya gelisah, amarah tidak terkontrol, nafsu, rezeki sulit, susah. Konteks rezeki bukan uang saja, ingat, tapi ketenangan pikiran, kenetralan batin. Ya, banyak hal lah. Rezeki itu konteksnya luas. Seperti itu. Ya. Mau bahas apa lagi? Masalah garam ruqyah. Jangan percaya. Mending buat sendiri. Mau media air kayak, mau media garam kayak, mau langsung ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan. Ya, entah orang yang terkena gangguan sihir dan yang lain sebagainya, penyakit
medis maupun non medis, penyakit lahir maupun penyakit batin. Bisa memang dengan ruqyah, banyak metodenya, banyak ayatnya. Makanya di sini saya sarankan kalau sekiranya pengen mendalami, dan ini gratis ya, untuk keanggotaan umum saya gratiskan, beda lagi dengan keanggotaan resmi. Ya di situ saya kasih fasilitas yang lebih, seragam, cenderamata, kujang siliwangi. Saya kasih juga kenang-kenangan gelang yang sama seperti saya kasih parfum juga untuk ibadah, buku panduan khusus keanggotaan. Saya kasih kalau yang resmi. Ya, kalau yang umum sekedar ingin mengetahui dan mengamalkan, saya gratiskan. Apalagi saya jual buku juga tentang PMO, orang-orang yang kecanduan masalah PMO, itu penyakit batin masuknya. Ya. Air ruqyahnya bagaimana? Saya gratiskan air ruqyahnya. Saya khusus buatkan ya, di dalam botol diisikan air ruqyah, dan itu gratis, tidak diperjualbelikan. Cek saja, ada di TikTok, Kang Peri Official. Ada tuh di situ gratis saya. Yang beli buku saya kasih gratis air ruqyah. Ya. Jadi jangan pernah menjual belikan hal-hal sesuatu yang dikaitkan dengan agama. Kan kalau di desa-desa, di kampung-kampung kan kita kalau minta tolong kepada ustadz, contohnya, saya pun mengalami dulu waktu kecil. Pernah melihat gitu, pernah merasakan ngasih rokok atau ngasih amplop. Itu kan tidak minta kiai Anda yang inisiatif. Itu pun kalau ada, kan gitu. Jadi jangan menyalahkan ustadz kiai-kiai yang di kampung. Itu karena memang budaya. Itu pun kalau mampu dan ada, dan kiai kampung tidak minta. Saya pun mengalami, saya pun merasakan, saya pun pernah kecil, pernah memperhatikan orang tua, sama saja. Ya, kalau sekiranya Kang pengen ikut keanggotaan umum ataupun resmi, silakan di WhatsApp saja. Ya, ada saya cantumkan di kolom komentar untuk diskusi ataupun untuk daftar resmi ataupun daftar keanggotaan umum, silahkan. Ya, ikuti juga ada tuh di TikTok, Kang Peri Official. Sering banyak informasi-informasi saya berikan. Seperti itu aja ya, intinya masalah garam ruqyah sudah saya anggap selesai. Ya, saya bosen ngebahas lagi sebetulnya. Banyak hal yang perlu dibahas lah sebetulnya. Ya, kalau sekiranya ada yang bertanya lagi mengenai garam ruqyah, share aja, kasih video ini. Itu, ya. Semoga ada kebaikan, manfaat untuk sedulur semuanya. Jika ada kesalahan perkataan, itu murni dari saya pribadi, dan segala kebaikan yang saya sampaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.